Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Teacher Wiwi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi kesehatan. Nah, anak-anak Teacher, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran BAM kita. Tapi anak-anak Teacher sudah sholat duha belum? Nah, kalau yang belum, silahkan dikerjakan dulu. Kemudian anak-anak teacher tetap sarapan pagi, oke? Nah, anak-anak teacher, hari ini pembelajaran kita pada halaman 11. Nah, sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang disiapkan bukunya. Anak-anak teacher, materi yang sekarang adalah sopan santun pada waktu duduk. Nah, anak-anak teacher, di dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya ada aturannya. Nah, aturan itulah yang namanya adat. Jika kita sebagai orang Minang tidak mengikuti aturan dari adat kita, maka bisa dijadikan atau bisa dikatakan kita orang tak beradat. Nah, pada materi minggu kemarin kita bicara mengenai cara berbicara dan cara menjawab pertanyaan. Di sana sudah diatur kalau ke orang yang lebih besar bagaimana kita berbicaranya ya. Nah, dalam bicara maupun duduk juga diatur. Nah, tapi anak-anak teacher bukan sampai di situ saja. Cara kita makan dan minum, cara kita bertamu, menguap atau batuk, itu juga ada aturannya di dalam adat kita. Nah, anak-anak teacher, sekarang kita akan membahas mengenai cara duduk di hamparan. Nah, anak-anak teacher kalau di rumah pasti ya ada meja makan. Nah, anak-anak teacher pasti duduknya di kursi meja makan dan makan bersama dengan adik-adik, kakak maupun orang tua. Nah, di adat Minangkabau kita dibiasakan duduk di hamparan atau duduk di atas karpet, tikar dan permadani. Di adat kita dibiasakan dalam melakukan kegiatan-kegiatan selalu duduk di hamparan. Nah, kalau laki-laki duduknya ada aturannya. Kalau perempuan ada juga aturannya. Kalau laki-laki nak duduknya harus baselo. Nah, kalau yang perempuan nak duduknya basimpuah. Nah, nanti akan ada gambarnya seperti apa duduk baselo dan seperti apa duduk basimpuah. Nah, ini adalah contoh duduk di hamparan di tikar atau permadani bagi laki-laki Minangkabau yang disebut duduk baselo atau bersila bahasa Indonesianya. Nah, duduk seperti ini disebut duduk beradat. Nah, anak-anak teacher yang laki-laki harus bisa mencontoh duduk seperti ini dan membiasakannya. Nah, ini kedua kaki dilipat teratur, lutut tidak boleh ditegakkan, punggung tidak boleh membungkuk karena akan merusak tulang punggung. Jadi, waktu duduk baselo, kaki dilipat dan punggung lurus sehingga duduk bisa bertahan dalam waktu yang lama. Kalau sudah demikian, pertanda duduk laki-laki sudah memenuhi adat yang berlaku. Nah, anak-anak teacher, ini dibiasakan duduk seperti ini ya, karena ini merupakan ciri khas duduk beradat dari suku kita, suku Minangkabau. Nah, kalau gambar yang di atas itu adalah cara duduk bagi perempuan di Minangkabau. Namanya duduk basimpuh atau bersimpuh. Nah, cara duduknya adalah lipat kaki kanan dan kaki kiri di bagian samping tubuh. Posisinya ujung kaki kiri diletakkan ke samping pinggul. Kaki kanan disusun sejajar dengan kaki kiri. Nah, ini bisa juga dilakukan sebaliknya.
Tutuplah baik-baik bagian anggota tubuh yang mungkin akan menimbulkan rasa malu. Untuk lebih jelasnya, anak-anak teacher nanti ini bisa dicoba di rumah ya. Dengan posisi duduk seperti itu, perempuan akan tampak sebagai wanita yang mulia dan agung yang menjaga kehormatannya ya. Jadi anak-anak teacher yang perempuan, kalau kita ada acara atau ikut acara sama mama pergi barale yang ada keadaan atau kondisinya kita harus duduk di atas karpet, duduknya seperti itu ya sayang ya. Di sekolah kita, semua teacher-teacher juga selalu mengingatkan ketika kita ada acara amalia di hari Jumat ya. Nah, yang laki-laki duduknya barisan depan. Nah, duduknya harus baselo. Nah, perempuan duduknya di barisan belakang. Duduknya dalam kondisi basimpuh. Nah, anak-anak teacher baru tahu sekarang ya. Nah, itulah tujuan teacher-teacher di sekolah mengajarkan kebiasaan sopan santun yang ada nilainya di dalam adat kita sendiri. Di adat kita, selain kita diajarkan cara duduk yang betul, yang benar sesuai adat, ada juga duduk yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan di Minangkabau. Nah, ini istilahnya sumbang duduk. Nah, sumbang duduk menurut adat Minangkabau pertama adalah duduk di tepi jalan tanpa ada yang menemani, tidak ada keperluan. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya anak-anak teacher ya. Yang kedua adalah duduk di mana laki-laki banyak duduk dan bermain-main. Nah, pada gambar di atas coba anak-anak teacher lihat ya, kakak-kakaknya itu banyak dan ada satu orang laki-laki, itu pun juga tidak boleh. Dan coba dilihat cara duduknya, ada kakak yang mengangkat lututnya, ada yang duduk di atas kursi. Ya, duduk yang bercampur antara laki-laki dan perempuan ini tidak boleh anak-anak teacher lakukan atau anak-anak teacher tiru ya. Kemudian yang C, duduk di atas pintu atau kepala tangga sedangkan orang banyak hilir mudik di tempat itu. Nah, ini maksudnya duduk di depan pintu ya. Kalau di sini adanya kata tangga, nah dulu kan rumah kita itu kan rumah gadang, itu kan bertangga ya sayang ya. Jadi pada intinya anak perempuan tidak boleh duduk di depan pintu. Kenapa? Iya, tidak boleh karena dapat menghalangi orang yang mau keluar atau orang yang mau masuk. Ya, kan dia menghalangi orang itu jadinya. Kemudian yang berikutnya adalah duduk berdekat-dekatan dengan famili yang laki-laki seperti adik, kakak, mama, ipar, pisan, apalagi dengan laki-laki lain. Nah, pada gambar di atas ini keadaannya perempuan duduk berdekatan dengan laki-laki, ini mungkin teman-teman ya, teman-teman mereka. Tetapi ini juga tidak boleh dilakukan di adat Minangkabau bagi perempuan. Ini termasuk juga dengan sumbang duduk. Dan yang terakhir adalah duduk menyerupai duduk laki-laki seperti baselo. Nah, anak-anak teacher bisa lihat ya, kakak itu duduknya seperti anak laki-laki. Dan itu tidak boleh di adat kita. Itu namanya sumbang duduk. Di samping cara duduk dan tertib duduk, ada pula arti duduk dalam kiasan. Yang pertama yaitu duduk ubi. Artinya duduk yang mendatangkan hasil. Contoh, mendengarkan pengajian, membaca buku, membuat pekerjaan rumah. Nah, itu mendatangkan hasil ya sayang. Yang pertama, kalau kita mendengarkan pengajian, kita jadi bertambah ilmu kita di bidang agama. Ya, kalau kita membaca buku, wawasan kita juga bertambah. Kita menjadi pintar, kita menjadi tahu. Nah, membuat pekerjaan rumah sambil duduk kita juga tahu, oh cara membuat benda ini seperti ini. Arti duduk dalam kiasan yang kedua adalah
Duduk surang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Artinya, kesulitan jangan menjadi beban sendiri. Bicarakan bersama cara penyelesaiannya. Orang pandai mengatakan, nagari indak kasalasai di awak surang. Nah, anak-anak teacher bekerja sama lebih ringan daripada bekerja sendiri. Nah, ini juga sesuai dengan pepatah Minang kita, ringan samo di jinjiang, barek samo di pikul. Nah, jadi anak-anak teacher jika ada masalah coba bicarakan. Cari solusinya, apakah itu ke orang tua, apakah itu ke teman, apakah itu ke guru. Jika anak-anak teacher bermasalah di dalam kesehariannya, ya misalnya di sekolah bermasalah dengan cara ini, bagaimana cara menyelesaikan pelajaran yang ini, tidak mengerti, jangan didiamkan, ditanyakan, kamu ngerti tidak, ini bagaimana, boleh ke teman sebangkunya atau boleh ke guru. Oke anak-anak teacher. Anak-anak teacher, sepertinya pembelajaran kita sampai di sini. Semoga pembelajaran ini menambah ilmu anak-anak teacher di bidang adat budaya kita. Nah, satu pesan teacher Wiwi, anak-anak teacher yang laki-laki biasakan duduknya baselo, kemudian yang perempuan dibiasakan duduknya basimpua. Oke anak-anak teacher, kita sudahi pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.